Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi hukum pajak mengenai teori pembenaran atau justification pemungutan pajak dan sistem cara pemungutan pajak di Indonesia serta mengenai wajib pajak. Anggota kelompok 2 pertama ada saya, Abdul Rahman. Saya Martin Rosikal. Saya Lamado Peringatan Sofi. Saya Farah Nasir Sofi. Saya Carlos Tanara. Saya Dimas Lagi. Saya Sarjiko Al-Badi. Saya juga. Baik, materi yang pertama adalah mengenai teori justifikasi. Yang pertama adalah teori asuransi. Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena negara bertugas melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara. Jadi pada teori ini itu intinya negara dianggap sebagai sebuah penyedia asuransi bagi warga-warganya. Oleh karena itu negara wajib untuk memastikan keselamatan jiwa dan harta dari warga negaranya. Selanjutnya, teori kepentingan. Para penganut teori ini mengatakan bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga ada teori Epicur. Teori Epicur sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Beban pajak yang dikenakan harus sama besarnya. Artinya, pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Selanjutnya, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori bakti mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara. Oleh karena itu, penduduk terikat pada keberadaan negara dan karenanya wajib membayar pajak. Dalam arti wajib berbakti kepada negara, dalam teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Yang kelima ada teori daya beli, yaitu fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, di mana mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat. Teori ini menitik beratkan pada fungsi dari kewilayahan. Salah satu tujuan kegiatan pemerintah dan masyarakat adalah meningkatkan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Apabila manfaat yang diterima masyarakat atau warga negara dirasakan besar, maka warga negara akan bersedia untuk membayar manfaat tersebut dalam jumlah yang besar. Adapun selanjutnya sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Setiap tahun kantor pajak akan melakukan penilaian terhadap objek bumi dan bangunan, kemudian menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT yang berisi besarnya PBB yang harus dibayar oleh pemilik properti atau wajib pajak tinggal membayar sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPPT tersebut. Yang kedua ada Self-Assessment System. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan pentingnya membayar pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib menghitung sendiri besarnya PPH terutang berdasarkan penghasilan neto dan tarif pajak yang berlaku. Mereka kemudian menyetor pajak tersebut ke kas negara dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPH. Yang selanjutnya adalah withholding system. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Contoh dari withholding system ini pemotongan PPH pasal 21.
atau perusahaan sebagai pemberi kerja wajib memotong PH atas gaji, upah, honorarium, atau pembayaran lain kepada karyawannya setiap bulan dan menyetorkannya kepada kas negara. Selanjutnya, tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real dapat diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya yang terutama untuk tahun pajak yang berjalan. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta untuk kembali. Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak merupakan orang atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, wajib pajak terbagi menjadi 2, yaitu orang dan badan. Ketentuan wajib pajak. Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami yang merupakan kepala keluarga. Lalu yang kedua, hidup bervisa, meliputi wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang mesti menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup bervisa berdasarkan keputusan hakim. Lalu yang ketiga, pisah harta, merupakan suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah karena berdasarkan kehendak melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara terpisah. Yang keempat, memilih terpisah, meliputi wanita menikah namun di luar kategori hidup berpisah dan terpisah harta. Wajib pajak ini memiliki melaksanakan hak dan kewajiban secara terpisah dari suami. Lalu yang terakhir, batasan belum terbagi, merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai suatu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Selanjutnya adalah wajib pajak badan. Pertama adalah badan, merupakan wajib pajak yang kumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun tidak. Yang kedua adalah joint operation, merupakan wajib pajak yang berbentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang ketiga adalah kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan kantor yang menjadi wakil perusahaan asing yang ditempatkan di Indonesia, tetapi bukan termasuk ke dalam usaha besar. Yang keempat, bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membagi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kelima adalah penyelenggara kegiatan mengikuti wajib pajak yang adalah pihak selain keempat kategori wajib pajak lainnya. Wajib pajak ini membayar pajak atas nama yang sehubungan dengan kegiatan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, masuk. Nomor 1 dulu, ada pertanyaan? Nomor 1.
ya. Nah, yang diterapkan atau yang paling dominan digunakan di Indonesia ini sistem yang mana? Terus menurut kalian apa aja kelebihan dan kekurangan dari sistem yang dominan berlaku di Indonesia ini? Oke, masuk 3 ada lagi? Nggak ada? 4 awas 5 langsung. Ya, perkenalkan nama saya Wagub Fikar. Saya ingin bertanya, bagaimana dampak sistem pemungutan pajak terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi? Ada lagi kalau 5 ada lagi udah? Oke, 6 lewat 7 ada. Kita kelompok ya. Lagi kelompok 1 berapa? Kelompok 1 langsung. Wajib pajak yang berlaku di dalam badan hukum itu berlaku apa aja ya? 1 ya, kelompok berapa? 1 tadi udah dicatat ya, berapa? Tadi kelompok 6 Teori dan teori. ayo langsung. Antara pada aturan dalam penggunaan pajak, bagaimana prinsip keadilan ini diimplementasikan dalam struktur tarif pajak penghasilan PPh ini. Saya sebutin yang teori itu kan menekankan pada keadilan dalam pemungutan pajak. Terus bagaimana sih prinsip keadilan diimplementasikan dalam struktur tarif pajak penghasilan di Indonesia? Empat ya, belum ya? 4 sama 7. 4 ada nggak? Kosong benar nih 4. 7 benar nih 7. 4 yang udah kelompok 3, kelompok 5, kelompok 1 dan 6. Tapi yang belum 4 dan 7. 4 nggak mau memberikan nilai 4. Udah fix ya. 4 7
mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Zia. Untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia itu yang paling dominan self assessment system, karena di sini wajib pajak itu memiliki penghasilan sendiri dan menghitung pajaknya sendiri yang dilaporkan tiap tahunnya kepada wajib pajak sama ke kantor pajak gitu. Dan untuk kelebihan serta kekurangannya itu, kalau dari self assessment system, yang pertama itu kalau kelebihannya itu mengurangi biaya administrasi, yang kedua ada memotivasi kepatuhan pajak, yang ketiga ada peningkatan transparansi, yang keempat ada fleksibilitas dan kepastian waktu, yang kelima ada peningkatan efisiensi dan pengurangan resiko pemeriksaan pajak, serta penyederhanaan proses pajak karena wajib pajak melaporkan sistemnya sendiri gitu. Dan untuk kelemahannya itu ada potensi ketidakakuratan dan penyelewengan, karena kan yang bikin laporan pajak itu kan wajib pajak itu sendiri ya, jadi mungkin tidak akurat gitu, dan kesulitan pengawasan, terus kesulitan bagi wajib pajak, kurangnya kendali penuh, perlu pengawasan ekstra, terus ada potensi kehilangan pendapatan pajak. Coba kalau pertanyaan, udah. Pertanyaan bukan jawaban. Bukan, nanti pertanyaan yang berkaitan dengan ini ya. Iya. Tema. Ini kan ya, jenis dari stelsel pajak itu ada yang namanya stelsel nyata atau real. Nah, stelsel nyata atau real itu kan dibayarkan di akhir. Kenapa dibayarkan? Dibayarkan di akhir. Di akhir itu maksudnya kayak gimana? Terus nama penyebutan pembayaran pajaknya itu apa? Udah bisa baca pertanyaannya dia. Bisa baca pertanyaannya. Siapa tadi? Itu mau nanya Bu, untuk kelompok 4. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan sistem self assessment di Indonesia? Ayo, silakan. Boleh. Apa tantangan yang Ada 5 ya. Saya 3 lagi. Udah ada jawaban. Pertanyaan dari kelompok 7. Dari kelompok 7 menanyakan kenapa stelsel nyata atau stelsel real dibayarkan di akhir, dan bagaimana penyebutan dari stelsel nyata tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa definisi dari stelsel nyata ini adalah apabila penghasilan sudah diketahui, misalkan gini, ada seorang pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun, artinya dalam 1 tahun tersebut akan dihitung pada akhir tahun atau tahun penutupan perusahaan tersebut. Jadi apabila pekerja tersebut sudah mendapatkan gajinya selama 12 bulan, itu baru ditotal dan mendapatkan pajaknya. Nah, jadi itulah yang menyatakan bahwa stelsel nyata itu dibayarkan di akhir. Jadi menunggu 1 tahun dia kerja dulu, nungguin gaji dia total baru dikenain pajak. Nah, istilahnya tersebut dinamakan naeving. Cukup jelas kelompok 7? Jelas. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Sisanya aku dan Pak. Saya akan menjawab dari kelompok 4 dalam tantangan apa saja yang dalam penerapan sebagai asesmen sistem. Yang pertama ada rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya membayar pajak secara benar. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan sukarela atau voluntary compliance masih rendah. Yang kedua, kurangnya pemahaman atas aturan pajak. Sebagian besar wajib pajak, khususnya pelaku UMKM dan perorangan, masih kesulitan memahami peraturan perpajakan yang sering berubah dan relatif kompleks. Yang ketiga, ada potensi kecurangan dan penghindaran pajak, karena sistem ini memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung dan melapor sendiri.
maka celah untuk menyembunyikan penghasilan atau melakukan manipulasi laporan sangat besar jika tidak diawasi dengan ketat. Yang keempat, keterbatasan SDM dan teknologi pengawasan. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak masih memiliki keterbatasan dalam jumlah petugas, kualitas SDM serta teknologi yang digunakan. Yang kelima, budaya administrasi yang belum optimal. Di beberapa daerah, budaya administrasi masyarakat belum mendukung sistem ini karena terbiasa dilayani oleh petugas official adjustment atau bukan mengurus sendiri. Saya mau jawab dari pertanyaan kelompok 1 tentang apa saja yang dilakukan di pajak pada badan hukum. Yang pertama itu ada PPh pajak atau pajak penghasilan pajak. Yang kedua itu ada pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat itu ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Dan yang kelima itu ada biaya cukai. Kenapa ada biaya cukai? Itu berlaku untuk dokumen-dokumen tertentu yang bernilai hukum atau transaksi. Untuk yang PPh itu berdasarkan tahun 2024 itu 22% dari penghasilan kena pajak. Itu yang PPh. Yang pajak pertambahan nilai, jika badan hukum memiliki omset lebih dari 500 juta, berlaku tarif 11%. Sudah. Oke, udah semua. Ada yang mau bertanya lagi? Tambahan? Ada? Ada? Apa ya? Di sistem pengumuman pajak itu ada 3 poin. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Yang poin pertama itu official assessment system, sama yang terakhir withholding system. Itu sebenarnya kalau dibaca lagi, keduanya itu isinya mirip. Cuma yang pertama memang tidak menyebutkan kalau aparat yang dimaksud itu adalah pihak ketiga. Gitu. Jadi kenapa nggak disatuin aja? Kenapa harus ada 3 poin? Padahal intinya sama aja. Ya, ini sama aja. Kenapa sih bisa gitu loh? Kalau tadi kelompok 2. Ada contoh ada kelompok 2. Coba jelasin. Jadi kalau self assessment itu penghitungan pajak, misalkan kita sebelum dipajak, misalkan pajak kewajiban yang menghitung pajak itu kita sendiri. Kalau withholding system itu yang menghitung pajak lah bukan kita, pemerintah. Jadi ada pihak tidak lain yang menghitung pajak. Ya, jadi ada pihak selain wajib pajak dan negara yang menghitung pajak. Jadi itu Karena ada kelompok lain yang masih
belum puas terkait dengan tema ini, kayaknya masih ada dua ini ya. Ada lagi. Udah puas semua. Karena aku mau lagi, nggak mau ngasih tanggapan, nggak mau ngasih ide, ngasih apa gitu deh. Udah deh gitu. Nomor 1 gimana? Udah nggak ada jawab, nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Nomor 3 nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada. 4 nggak ada. 5 nggak ada. 6 nggak ada. 7 nggak ada ya. Ada semua. Oh ya udah closing aja. Tapi kesimpulan dong. Kesimpulannya apa nih? Dari hasil observasi ini. Lu mau pegangin yang ini gak? Yang kiri, yang siun mau topeng. Gak pegangin Kalau controlling system itu yang butuh pajak bukan kita, bukan pemerintah, jadi ada pihak lain pajak. Ya, jadi ada pihak selain wajib pajak dan negara yang butuh pajak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.